Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Seperti biasa setiap Rabu malam kita melanjutkan kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruang virtual pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas sehari-hari, dan juga yang paling penting adalah diberikan keberkahan umur dan keberkahan waktu yang kita gunakan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان، وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب، وكذلك لجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن، نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah masuk di bahagian hadis-hadis yang derajatnya berada antara maqbul dan mardud. Ya, setelah sebelumnya kita membahas bab yang sama tapi dengan pembahagian yang berbeda, yaitu hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Nah, pada bahagian yang kedua ini kita membahas beberapa istilah lain dari pembahagian hadis yang hukumnya berkisar antara makbul dan mardud,
atau antara sahih, hasan, dan dhaif berdasarkan kualitas sanadnya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas dua istilah pertama dari hadis yang seperti itu, yaitu apa yang disebut dengan hadis musnad, dan yang kedua hadis muttasil, ya. Hadis musnad dengan hadis muttasil. Pada dasarnya masing-masing dari musnad dan muttasil itu punya persamaan, ya. Dia sama-sama bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, ya, mulai dari awal sanad, dari mukharrij sampai kepada akhir sanadnya. Nah, perbedaannya adalah kalau hadis musnad, ya, hadis musnad, hadis yang bersambung dari awal sanad sampai akhir, tapi dengan lafaz ada yang tidak mesti menunjukkan liqa, ya, atau simak. Jadi boleh dengan lafaz ada apapun, ya, boleh dengan an, boleh dengan ajazani, boleh juga dengan inna, boleh juga dengan qala, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya sanadnya bersambung dari awal sanad, dari mukharrid sampai kepada Nabi, ya, dan itu sifatnya marfu, ya, nisbatnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalipun lafaz ada atau sighatul ada yang digunakan oleh masing-masing perawi itu tidak mesti menunjukkan simak atau liqa, ya, karena seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, sighat ada itu secara umum kita bagi dua. Ada sighatul ada allati tadullu ala liqa aw istima', ya, sighat ada yang menunjukkan adanya pertemuan antar masing-masing perawi. Nah, itu biasanya dengan lafaz haddatsana atau akhbarana, amba'ana atau sami'na, sami'tu. Nah, itu adalah lafaz-lafaz atau sighat ada, ya, sighat penyampaian hadis yang menunjukkan adanya liqa, ya, adanya pertemuan langsung antara seorang guru dengan murid. Nah, itu sighatul ada yang menunjukkan liqa atau pertemuan. Nah, kemudian yang kedua, ada sighatul ada allati la tadullu ala sima'. Ya, sighat ada yang tidak mesti, tidak pasti menunjukkan adanya simak atau pertemuan. Ya. Nah, seperti misalnya lafaz an, lafaz qala, atau lafaz inna, atau lafaz ajazani, dan lain sebagainya. Nah, itu lafaz-lafaz ada atau lafaz sighat ada yang tidak pasti menunjukkan adanya pertemuan antara guru dengan murid. Nah, untuk hadis musnad, sighat ada yang digunakan itu yang kedua. Boleh yang yang menunjukkan simak dan boleh juga yang tidak. Nah, itu musnad. Sementara kalau yang muttasil, ya, hadis muttasil, hadis yang nyambung dari awal sanad sampai akhir sanad, ya, tapi dengan lafaz ada yang yadullu ala sima'. Ya, lafaz ada dari masing-masing perawi itu menunjukkan adanya pertemuan langsung, ya, antara perawi dengan gurunya. Nah, biasanya menggunakan lafaz yang saya sebutkan tadi. Haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu, sami'na, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu perbedaan mendasar antara hadis musnad dengan hadis muttasil. Ya. Selain kalau hadis musnad itu pasti marfu. Ya, pasti marfu. Berbeda dengan hadis muttasil, itu ada kalanya marfu, ya, nisbatnya langsung ke Nabi, ada kalanya mauquf, ya, hanya sampai kepada sahabat Nabi saja. Nah, itu di antara persamaan dan perbedaan antara hadis musnad dan muttasil. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada jenis yang ketiga, ya, dari hadis yang derajatnya berkisar antara hasan, sahih ataupun dhaif, ya, berdasarkan kualitas sanad,
yang diistilahkan dengan ziyadatus thiqat. Ya, ziyadatus thiqat. Nah, ini berbeda dengan bahasan dulu yang pernah kita bahas, yaitu al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, jadi dulu pernah ada istilah yang diistilahkan dengan al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, adanya tambahan dalam kemuttasilan sebuah sanad. Nah, itu berbeda. Kalau itu hanya yang berkaitan dengan sanad, ya, ada sanad yang jumlah perawinya lebih banyak daripada sanad dari hadis yang sama. Ya, satunya sanadnya panjang dengan adanya tambahan-tambahan perawi, kemudian satunya sanadnya pendek dengan adanya penghilangan beberapa perawi. Nah, itu dulu sudah kita bahas, ya, dengan berbagai hukum dan pendapat ulama tentang bagaimana status nama-nama yang ditambahkan dalam sebuah sanad itu. Nah, itu khusus dalam pembahasan sanad. Nah, sekarang ziyadatus thiqat. Nah, ini nanti ada pembahagiannya, ya. Ada yang ziyadah fil matan, kemudian ada ziyadah fis sanad. Nah, dia punya perbedaan-perbedaan yang yang cukup penting untuk kita ketahui. Nah, sekarang langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ziyadatus thiqati. Ini adalah pembahasan tentang ziyadatus thiqat. Ya, ziyadatus thiqat. Tambahan oleh perawi thiqah. Awalan al-muradu bi ziyadati thiqati. Ya, maksud dengan atau yang dimaksud dengan istilah ziyadati thiqat. Apa maksud atau apa yang dimaksud dengan istilah ziyadatu thiqat? Az-ziyadatu jam'u ziyadatin. Lafaz az-ziyadat itu merupakan bentuk jamak dari lafaz ziyadatin. Ya, jadi ziyadat ini adalah jamak, ya, bentuk plural dari kalimat ziyadah. Wa thiqatu, adapun kalimat thiqat ini adalah jam'u thiqatin. Ya, bentuk jamak dari thiqah. Ya, thiqah. Jadi thiqah jamaknya adalah thiqat. Ya, ziyadah jamaknya adalah ziyadat. Nah, seperti itu. Nah, ini dari segi bahasa, ya. Dari segi bahasa. Wa thiqatu, adapun thiqah huwal adlu dhabitu. Sementara yang dimaksud dengan thiqah, ya, selama ini kita sering menyebut thiqah. Nah, apa itu thiqah? Huwal adlu dhabitu. Yaitu perawi yang adil lagi dhabit. Nah, jadi gabungan dari adil dan dhabit itu diistilahkan dengan istilah thiqah. Jadi kalau seandainya ada seorang perawi kita sebut thiqah, ya, maka dia berarti perawi yang adil sekaligus dhabit. Ya, dhabit itu artinya kuat ingatan. Nah, gabungan dari kedua sifat ini maka disebut dengan thiqah. Nah, sekarang disimpulkan wal muradu bi ziyadati thiqati. Adapun yang dimaksud dengan ziyadati thiqah, ya, tambahan dari perawi thiqah adalah ma narahu zaidan minal alfadhi fi riwayati ba'dhi thiqati li haditsin ma. Ma narahu zaidan, ya, sesuatu yang narahu, yang kita lihat, ya, zaidan berupa tambahan dari lafaz-lafaz yang terdapat pada riwayat sebahagian perawi thiqat li haditsin ma, untuk hadis tertentu, amma rawahu thiqatul akharuna lidzalikal hadithi, dari hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang lain.
ya, lidzalikal hadis, untuk hadis tersebut. Nah, jadi tambahan atau ziyadatus siqat ini ibaratnya ada dua ada dua sanad hadis, ya, ada dua sanad hadis yang membahas satu hadis yang punya tema yang sama, ya. Ada sebuah hadis punya dua sanad, ya, dan masing-masing sanad ini rawinya ada yang berbeda. Nah, kedua sanad itu diisi oleh perawi yang sama-sama sikoh, ya, semuanya sikoh. Baik sanad yang satu atau sanad yang kedua itu semuanya diisi oleh perawi yang sikoh. Hanya saja redaksi dari satu sanad dengan yang lain itu ada yang berlebih, ya. Satu sanad bahasanya standar, ya, bahasanya pendek. Tapi di hadis yang sama tapi lewat jalur sanad yang kedua itu ada semacam tambahan lafaz, ya, ada lafaz atau ada ungkapan yang berlebih dari sanad yang satunya. Nah, lafaz atau tambahan-tambahan yang lebih banyak yang kita temukan di satu sanad itu, itulah yang diistilahkan dengan ziyadatus thiqat. Ya, tambahan redaksi hadis yang ditambahkan oleh perawi yang thiqah. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ziyadatus thiqat. Ya, penambahan lafaz yang diungkap atau yang diucapkan oleh seorang oleh perawi yang thiqah terhadap satu hadis yang sama. Nah, pendeknya seperti itu. Jadi matan hadisnya ada yang panjang, ada yang pendek, ya, ada tambahan. Yang panjang itu ada tambahan sedikit daripada matan yang pendek. Nah, tapi kedua sanad, ya, kedua jalur sanad itu ditempati atau diisi oleh perawi-perawi yang thiqah. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Itulah yang disebut dengan ziyadatus thiqat. Nah, sekarang yang kedua, asyharu man ya'tana biha. Ya, asyharu man ya'tana biha. Orang atau tokoh yang paling masyhur memberikan perhatian terhadap ziyadatus thiqat. Nah, jadi di antara para ahli hadis itu ada beberapa tokoh yang bahasanya lebih dominan dalam hal ini, ya, dalam hal ziyadatus thiqat. Nah, jadi pembahasan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Tohan, pembahasan ziyadatus thiqat itu termasuk bahasan yang dilupakan, ya. Pembahasan yang luput dari sebagian ahli hadis. Nah, sehingga tokoh yang konsen di bidang ini itu hanya bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Artinya tidak banyak tokoh yang pernah membahas istilah ini. Nah, hadhihi ziyadatu min ba'di thiqati fi ba'dil ahadithi lafatat anzara ba'dil ulama'i. Tambahan-tambahan dari sebahagian perawi thiqat terhadap sebahagian hadis-hadis ini itu lafatat anzara ba'dil ulama. Itu telah menghilangkan, ya, atau lafatat itu luput, ya, luput dari pandangan-pandangan sebahagian ulama. Ya, jadi pembahasan tentang ziyadatus thiqat itu tidak dibahas oleh sebahagian ulama. Fatatabba'uha wa'tanau bi jam'iha wa ma'rifatiha. Lalu, ya, mereka menelitinya. Nah, karena sebagian itu tidak membahas, tapi sebagian yang lain menelitinya. Fatatabba'uha. Mereka menelitinya, wa'tanau bi jam'iha wa ma'rifatiha. Mereka memberikan perhatian besar bi jam'iha untuk menjama' atau mengumpulkan ziyadatus thiqat itu wa ma'rifatiha dan mengenal hakikatnya. Nah, wa mimman ishtahara bidzalika haula'il a'immatu. Nah, dan di antara orang yang masyhur, ya, di antara tokoh yang masyhur dengan bahasan ziyadatus thiqat itu adalah beberapa imam berikut. Ya, wahum. Nah, mereka di antaranya adalah
Yang pertama Abu Bakrin Abdullah ibnu Muhammad ibni Ziyad An-Naisaburi. Nah, ini tokoh pertama yang dianggap konsen di bidang ini. Ya, Syekh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisaburi. Kemudian ada Abu Nuaim Al-Jurjani. Ya, Abu Nuaim Al-Jurjani. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya Abul Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurashi. Nah, tiga tokoh inilah yang dianggap oleh para ulama hadis ya tokoh yang agak dominan pembahasannya terkait dengan ziyadatus siqat. Nah, bukan berarti para ahli hadis yang lain nggak tahu atau tidak membahas ini ya. Mereka membahas ini tapi tidak dalam porsi yang banyak. Ya, tidak dalam porsi yang banyak. Hanya sekedar penjelasan pengertian, kemudian contoh. Nah, tapi tiga orang tokoh ini, ya Syekh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisaburi, Abu Nuaim Al-Jurjani, kemudian Abul Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurashi. Nah, mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh yang berjasa besar ya dalam menjelaskan istilah ziyadatus siqat ini. Nah, kemudian yang ketiga makan wuqu'iha. Ya, tempat terjadinya ziyadatus siqat. Ya, ziyadatus siqat itu di mana terjadinya. Oke. Makan wuqu'iha. Tempat terjadinya ziyadatus siqat. Taqa'u ziyadatu fil matni kama taqa'u fis sanadi. Terjadilah penambahan ya, penambahan dari perawi siqah itu fil matni ya, pada matan. Kama taqa'u fis sanadi, sebagaimana penambahan itu juga terjadi pada sanad. Nah, kalau yang pada sanad itu kita istilahkan dengan al-mazid fi muttasilil asanid. Nah, itu sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau pembahasan ziyadatus siqat yang kita bahas pada malam hari ini itu lebih dominan terjadi pada matan hadis. Ya, terjadi pada matan hadis. Pada sanad juga terjadi, tapi itu diistilahkan dengan istilah khusus yang disebut dengan al-muttasil fi al-mazid fi muttasilil asanid. Nah, amma fil matni, adapun pada matan, fatakunu bi ziyadati kalimatin au jumlatin. Ya, adapun pada matan maka adalah penambahan ya, penambahan ziyadatus siqat itu bi ziyadati kalimatin. Ya, dengan tambahan kalimat ya, satu kalimat au jumlatin atau satu jumlah. Ya. Jadi kalau dalam matan ziyadatus siqat itu bentuknya berupa adanya penambahan satu kalimat. Kalau dibanding dengan riwayat lain ya, adanya penambahan satu kalimat, satu kata, atau satu jumlah dari hadis lain yang tidak ada tambahan. Nah, itu biasanya kalau terjadi di matan. Tapi kalau wa amma fil isnadi, adapun pada sanad, ya, fatakunu bi raf'i mauqufin aw wasli mursalin. Maka adalah ziyadatus siqat itu ya pada sanad bi raf'i mauqufin ya, dengan memarfu'kan hadis mauquf aw wasli mursalin, atau memuttasilkan hadis mursal. Nah, nanti insya Allah ada contohnya ya. Jadi ziyadatus siqat yang terjadi pada sanad itu bentuknya adalah dengan memarfu'kan hadis mauquf. Nah, jadi ada satu hadis. Jadi ada satu hadis yang punya dua sanad. Ya, satu hadis punya dua sanad. Satu sanad berbentuk mauquf. Ya, maksudnya kalau mauquf akhir sanadnya adalah sahabat. Ya, akhir sanadnya sahabat. Sementara hadis yang sama di jalur sanad yang lain itu marfu. Ya, nisbatnya sampai ke Nabi. Nah, ini itu disebut dengan ziyadatus siqat fis sanad atau fil isnad. Ada satu matan
ya ada satu matan hadis punya dua sanad. Sanad yang satunya mauquf, sementara sanad yang satunya marfu. Nah, seperti itu. Ya. Satu sanadnya mauquf, kemudian sanad yang lainnya marfu. Padahal matannya sama. Nah, itu gambaran ya. Gambaran dari ziyadatus siqat fis sanad. Atau wasli mursalin, atau mewasalkan atau memuttasilkan hadis mursal. Nah, jadi bentuk yang kedua ini ada satu matan, ya ada satu matan hadis di mana satu sanadnya berstatus mursal. Nah, mursal dalam artian sahabatnya hilang, sementara di satu sanad itu sahabatnya ada dalam artian wasal, muttasil. Nah, ya. Jadi satu sanadnya berstatus mursal, tapi satu sanadnya berstatus muttasil, sahabatnya disebutkan. Nah, padahal matannya sama. Nah, sehingga di sini ada semacam ziyadah, ya, ada semacam ziyadah pada hadis yang muttasil. Ya, ada ziyadahnya, ada tambahannya. Pada yang mursal sahabatnya hilang, sementara pada sanad yang muttasil itu disebutkan sahabatnya, sehingga disebut dengan ziyadatus sanad atau ziyadatus siqat. Oke. Nah, sekarang bagaimana hukum penambahan pada matan? Nah, seperti yang kita bahas barusan, ziyadatus siqat itu ada pada matan, kemudian ada pada sanad. Nah, sekarang bagaimana hukumnya kalau dia terjadi pada matan? Nah, sekarang kita bahas. Hukum ziyadati fil matni. Ya, hukum penambahan yang terjadi pada matan. Bagaimana sikap kita kalau ada sebuah matan hadis lebih panjang dari matan hadis yang sama, ya, dari matan hadis yang lain. Temanya sama tapi matannya lebih panjang. Nah, bagaimana hukum yang ada tambahannya? Amma ziyadatu fil matni, adapun tambahan pada matan, faqad ikhtalafal ulama'u fi hukmiha ala aqwalin. Maka sungguh telah berbeda para ulama dalam menghukuminya ala aqwalin, dalam beberapa pendapat. Ya, dalam beberapa pendapat. Yang pertama, faminhum man qabilaha mutlaqan. Maka sebahagian dari mereka dari ulama, ya ulama hadis, man qabilaha mutlaqan. Ada orang atau ada ulama yang menerima penambahan itu mutlaqan, secara mutlak. Ya. Jadi kalau seandainya ada matan hadis yang lebih panjang dari matan hadis yang satunya, nah mereka mereka menerima adanya tambahan itu. Jadi tambahan yang lebih panjang itu dijadikan sebagai penambahan informasi dari matan yang pendek. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebagian ulama ada yang menerima adanya ziyadah itu, adanya penambahan itu. Oke. Kemudian yang kedua, wa minhum man raddaha mutlaqan. Ya. Dan sebagian mereka ahli hadis itu ada man raddaha mutlaqan. Ada tokoh yang menolak adanya ziyadah itu mutlaqan, secara mutlak. Nah, jadi kalau ada matan yang lebih panjang, yang di tengah-tengah matan itu ada tambahan, nah kelompok yang kedua ini mereka menolaknya secara mutlak. Ya, jadi yang diterima adalah matan yang pendek. Ya, matan yang pendek yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Oke, nah ini kelompok yang kedua dalam menerima ziyadatul matan, ya, ziyadatus siqat fil matan. Kemudian yang ketiga, ya, wa minhum, dan sebahagian dari mereka ahli hadis, man radda ziyadata min rawil haditsil ladzi rawahu awwalan bi ghairi ziyadatin wa qabilaha min ghairihi. Nah, wa minhum, dan sebahagian mereka ahli hadis, ya, man radda ziyadata, orang atau tokoh yang menolak ziyadah, yang menolak adanya tambahan itu, min rawil hadis, dari perawi hadis, alladzi rawahu awalan, yang mana dia meriwayatkan hadis itu awalan,
ya pertama kali bi ghairi ziyadatin, dengan tanpa adanya tambahan. Nah, wa qabilaha min ghairihi, dan menerima tambahan itu dari perawi yang lain. Nah, ini gambarannya ada sebuah ada sebuah matan hadis, ya, sebuah matan hadis yang dia berasal dari satu perawi. Ya, dia berasal dari satu perawi. Kemudian setelah seorang perawi ini nanti sanadnya bercabang. Ya, sanadnya bercabang. Menurut cabang pertama dari si rawi yang pertama ini, itu hadisnya atau matan hadisnya pendek, ya, matan hadisnya pendek. Tapi lewat jalur atau cabang yang kedua, ya, dan masih berasal dari satu orang perawi ini, itu justru matannya ada tambahan. Matannya lebih panjang dari dari cabang sanad yang pertama tadi. Nah, menurut kelompok yang ketiga ini, tambahan dari jalur atau cabang sanad yang kedua, asalkan dia berasal dari orang yang sama, itu menurut mereka itu tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima karena bisa jadi tambahan itu berasal dari orang yang sesudah sanad yang pertama tadi atau rawi yang pertama tadi. Nah, itu makanya tambahan dari orang yang sama itu tidak diterima. Nah, tapi mereka menerima kalau ada tambahan dari selain rawi yang pertama tadi. Nah, ini bagusnya dituliskan ya, tapi karena keterbatasan waktu dan media, nah saya mohon maaf belum bisa menuliskan Bapak Ibu. Ya, jadi kelompok yang ketiga ini sederhananya ada sebuah hadis diriwayatkan oleh satu orang, ya taruhlah misalnya sahabat ya, sahabat. Kemudian di tabaqat tabi'in itu bercabang sanadnya. Ya, ada dua. Misalnya kita sebut cabang 1 dan cabang 2. Nah, di cabang 1 itu hadisnya standar, tidak ada tambahan, matanya pendek. Tapi di sanad cabang yang kedua, ya, dari sahabat yang sama itu bahasanya lebih panjang. Ya, bahasanya lebih panjang. Artinya ada semacam tambahan ya, ada semacam tambahan. Nah, menurut kelompok yang ketiga ini, tambahan dari perawi yang sama itu tidak diterima. Ya, tidak diterima. Kecuali kalau ada perawi dari tingkat sahabat yang menambahkan. Misalnya ada perawi lain dari golongan sahabat yang memberikan tambahan yang agak lebih panjang dari apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang pertama. Nah, kalau itu baru mereka terima. Tapi kalau dari perawi yang sama, nah itu tidak diterima. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, itulah 3 kelompok ulama ya, ulama hadis dalam menyikapi adanya tambahan ya yang terdapat pada matan hadis. Sebagian ada yang menerima secara mutlak, sebagian ada yang menolak secara mutlak, kemudian sebagian ada yang menolak kalau dia berasal dari rawi yang sama, tapi menerima kalau berasal dari rawi yang lain. Oke. Wa qad qassama Ibnu Salahi az-ziyadata bihasabi qabuliha wa raddiha ila 3 aqsamin. Imam Ibnu Salah ya telah membagi pembahasan az-ziyadah ini, ya adanya tambahan pada matan hadis ini, bihasabi qabuliha, berdasarkan diterima atau ditolaknya tambahan itu, ila 3 aqsamin, kepada 3 pembahagian. Wa huwa taqsimun hasanun, dan pembahagian itu adalah taqsimun hasan, ya, pengklasifikasian yang baik. Nah, ini pujian ya, ini pujian dari Syekh Mahmud Tohan terhadap klasifikasi yang dibuat oleh Syekh Ibnu Salah.
Ya, itu adalah klasifikasi yang baik, ya, taksim yang baik. Wafaqahu alaihi Nawawi wa ghairuhu. Yang mana Imam Nawawi dan selain beliau itu sepakat ya dengan Ibnu Shalah dalam pembahagian tersebut. Nah, jadi Ibnu Shalah membuat semacam rumusan, ya, membuat semacam rumusan terkait dengan kapan ziyadatus sanad ziyadatus siqat itu bisa diterima dan kapan ziyadatus siqat itu tidak bisa diterima. Nah, wa hadza taqsim, dan pembahagian itu adalah sebagai berikut. Ya, pembahagian yang diusulkan oleh Syekh Ibnu Shalah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ziyadatun laisa fiha munafatun lima rawahu thiqatu awil awthaqu. Yang pertama adalah tambahan yang laisa fiha munafat, yang tidak ada pada tambahan itu munafatun, kontradiksi. Ya, munafatun, kontradiksi, lima rawahu thiqatu awil awthaqu, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi siqah atau perawi yang lebih siqah. Nah, ini yang pertama. Jadi tambahan itu tidak kontradiksi dengan riwayat yang sama, tapi diriwayatkan oleh perawi yang siqah yang lain atau perawi yang lebih siqah dari perawi yang ada tambahan tadi. Fahadihi hukmuha al-qabulu. Maka tambahan ini ya hukmuha, hukumnya adalah al-qabulu, diterima. Nah, jadi tambahan yang tidak ada kontradiksi dengan riwayat perawi siqah lainnya atau yang lebih siqah itu diterima. Tambahan itu diterima. Kenapa? Li'annaha kahadisin tafarrada biriwayati jumlatihi thiqatun minathiqati. Karena sesungguhnya tambahan itu, tambahan yang tidak ada kontradiksi itu, kahaditsin, sama seperti hadis yang tafarrada, yang tersendiri, biriwayati jumlatihi, yang tersendiri dengan periwayatan jumlatihi, ya, periwayatan hadis itu secara umum. Siapa? Siqatun, ya, satu orang siqah dari beberapa perawi yang siqah. Nah, jadi tambahan itu dianggap sebagai sebagai hadis yang jalurnya berbeda atau hadis yang tafarrud, ya. Jadi ada sebuah hadis diriwayatkan oleh perawi yang siqah oleh beberapa orang, tapi ada satu orang perawi siqah yang redaksinya agak lebih panjang gitu. Ya, redaksinya agak lebih panjang tapi tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi siqah. Nah, jadi matannya agak panjang, tapi matan yang lebih panjang itu tidak bertentangan dengan matan hadis satunya yang diriwayatkan oleh perawi siqah lainnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah di sini. Ya, asalkan tidak ada kontradiksi dengan riwayat lain. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ziyadatun munafiyatun lima rawahu thiqatu awil awthaqu. Yang kedua adalah tambahan yang mengandung kontradiksi. Lima rawahu thiqatu awil awthaqu, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh perawi siqah atau yang lebih siqah. Nah, kalau yang tadi tambahannya tidak mengandung kontradiksi, kalau yang kedua ini adalah tambahan yang mengandung kontradiksi. Matannya berbeda, maksudnya berlawanan ya dengan matan yang diriwayatkan oleh perawi siqah yang lain. Nah, fahadhihi hukmuha ar-raddu. Maka tambahan ini hukumnya adalah ar-raddu. Ya, hukumnya mardud, tertolak. Kama sabaqa fi syadzi, sebagaimana yang sudah berlalu dalam bahasan hadis syadz. Nah, kalau hadis syadz itu kan adanya
kontradiksi ya antara riwayat perawi sikoh dengan riwayat perawi yang lebih sikoh. Nah, sehingga riwayat dari perawi yang sikoh itu disebut dengan hadis syadz. Ya, sementara riwayat dari perawi yang authaq, yang lebih sikoh, itu disebut dengan riwayat yang mahfuz namanya. Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang kedua, ya, tambahan yang mengandung kontradiksi. Kemudian yang ketiga, ziyadatun fiha naw'u munafatin lima rawahu thiqatu awil awthaqu. Nah, yang ketiga adalah tambahan yang di dalamnya ada satu macam kontradiksi, ya, ada cabang kontradiksi terhadap hadis yang diriwayatkan perawi sikoh atau perawi yang lebih sikoh lainnya. Nah, wa tanhasiru hadhil munafatu fi amrayni. Dan terbagilah kontradiksi ini kepada dua jenis, ya, dua hal. Ya, yang pertama taqyidul mutlaqi, ya, mengkait sesuatu yang bersifat mutlak, atau takhsisul ammi, atau mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum. Nah, jadi nanti ada semacam kontradiksi, ya, tapi kontradiksinya nggak utuh. Ya, kontradiksinya hanya di potongan terakhir misalnya, atau kontradiksinya hanya di potongan pertama misalnya, atau bersifat dia mengkait yang mutlak dari hadis sebelumnya atau mengkhususkan keumuman dari hadis sebelumnya. Nah, wa hadzal qismu, adapun pembahagian ini, ya, pembahagian yang ketiga ini yang dia mengandung ada tambahan, tapi dia mengandung semacam kontradiksi dengan sebahagian redaksi lain yang diriwayatkan perawi yang sikoh. Nah, bagaimana statusnya? Wa hadzal qismu, adapun pembahagian ini, sakata an hukmihi Ibnu Shalah. Ya, Imam Ibnu Shalah itu tidak berkomentar an hukmihi, tentang hukumnya. Nah, jadi Ibnu Shalah diam saja, tidak memberikan keterangan bagaimana status penambahan yang seperti ini. Wa qala anhu an-Nawawi, dan berkata atau berpendapat terkait hal ini Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi setelah Ibnu Shalah, apa kata beliau? Was-sahihu qabulu hadzal akhiri. Dan yang menurut pendapat yang sahih, ya, hal yang terakhir ini qabul, ya, bisa diterima. Nah, jadi kalau ziyadahnya hanya mengandung kontradiksi yang sifatnya adalah taqyidul mutlak atau takhsisul am dari matan hadis yang satunya, maka menurut Imam Nawawi itu bisa diterima. Ya, tambahan itu bisa diterima dalam arti kata ini dalam istilah usul fikih itu ibaratnya tambahan itu kita sebut dengan kait jadinya, ya, atau mukhassis, ya, takhsis. Nah, dengan adanya tambahan itu dia akan bisa merubah hukum dari hadis yang tidak ada tambahannya gitu. Dia bisa mengkhususkan keumuman dari hadis yang pertama atau mengkait kemutlakan yang ada pada matan hadis pertama. Nah, dia lebih kepada rincian berarti, ya, lebih kepada pemberi hukum khusus kepada keumuman hadis pertama yang tidak ada tambahan. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, baru sekarang kita masuk kepada contoh, ya. Nah, kita baca satu contoh saja pada malam hari ini. Yang kelima, amthilatun liziyadati fil matni. Ya, yang kelima adalah contoh-contoh ziyadah yang terjadi pada matan hadis. Nah, ini mungkin lebih konkret. Kalau barusan kita berbicara di tataran teori, ya, tambahan seperti apa yang dimaksud pada matan. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah mithalun liziyadati allati laisa fiha munafatun. Ya, yang pertama adalah contoh untuk ziyadah, untuk tambahan yang laisa fiha munafat, yang tidak mengandung munafat,
tidak mengandung kontradiksi dengan riwayat perawi siqah lainnya. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah ma rawahu Muslimun. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min tariqi Ali bin Mushirin. Ya, dari jalur Ali bin Mushir. Anil A'mash dari Imam A'mash an Abi Razin wa Abi Salihin, ya, dari Abi Razin dan Abi Salih, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, min ziyadati kalimati falyuriqhu, ya, dari tambahan kalimat falyuriqhu fi hadithi wulughil kalbi. Nah, jadi adanya tambahan kalimat falyuriqhu. Ya, falyuriqhu ini artinya maka siramlah atau tuangkanlah air terhadap benda yang dijilat anjing itu. Fi hadithi wulughil kalbi. Ya, pada hadis jilatan anjing. Nah, jadi ini hadis berkenaan dengan bagaimana kalau seandainya barang-barang kita itu dijilat oleh anjing gitu ya, bagaimana statusnya, bagaimana cara mensucikannya. Nah, di sebuah matan hadis itu ada kalimat falyuriqhu. Ya, ada kalimat falyuriqhu. Sementara di jalur lain, ya, yang juga diriwayatkan oleh perawi yang siqah, kalimat falyuriqhu itu tidak ada. Ya, kalimat falyuriqhu ini tidak ada. Nah, ini dia. Walam yadhkurha sa'irul huffaz min ashabil a'mash. Dan tidak menyebutkan terhadap kalimat falyuriqhu ini sa'irul huffaz, ya, seluruh huffaz, seluruh ahli hadis dari sahabat A'mash. Ya, ashab di sini mungkin murid-murid, ya, dari murid-murid Imam A'mash. Jadi dari sekian banyak murid dari Imam A'mash yang di sini, itu tidak ada di antara mereka yang mengucapkan falyuriqhu dalam teks hadis itu. Ya, tidak ada kalimat ini falyuriqhu. Wa innama rawauhu hakadha, hanya saja mereka sahabat A'mash itu, murid-murid dari Imam A'mash itu meriwayatkan hadis itu seperti ini. Nah, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a mirarin. Nah, jadi mayoritas murid dari Imam A'mash itu redaksi hadisnya hanya seperti ini. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a mirarin. Apabila seekor anjing menjilat, ya, bejana salah seorang kalian, maka hendaklah kalian membasuh bejana itu sab'a mirarin, ya, sebanyak 7 kali. Tidak ada tambahan falyuriqhu. Nah, ya, tidak ada tambahan falyuriqhu. Ya, tambahan ini hanya ada di jalur Ali bin Mushir. Kemudian dari A'mash, kemudian dari Abi Razin dan Abi Saleh, kemudian dari Abi Hurairah. Ya. Nah, jadi tambahan ini hanya dari satu jalur yang ada falyuriqhu. Sementara di semua jalur yang lain itu tidak ada. Nah, tapi tambahan ini tidak bertentangan dengan redaksi yang tidak ada tambahan. Tidak ada pertentangan di sini. Jadi falyuriqhu itu hanya penjelas saja. Ya, dia menambahkan penjelasan gitu. Ya, menambahkan penjelasan. Jadi ibaratnya ini hampir mirip dengan idraj. Ya, sisipan gitu ya, sisipan. Bedanya kalau sisipan itu murni perkataan dari perawi. Tapi kalau ziyadatus siqat ini adalah bahasa yang oleh perawi itu adalah bahasa hadis gitu yang dia sampaikan. Dia yakin itu adalah potongan hadis. Ya, dia itu adalah potongan hadis yang disampaikan langsung oleh si perawi. Tapi kalau idraj, sisipan, itu sengaja ditambahkan. Ya, si rawi itu tidak menganggap itu sebagai hadis. Ya, tapi dia dalam rangka menjelaskan makna hadis. Itu kalau idraj.
Tapi kalau ziyadatus siqat, si perawi yang menambahkan dia menganggap potongan itu adalah bagian dari hadis Nabi yang dia pahami atau yang dia riwayatkan. Nah, itu perbedaan antara hadis mudraj dengan ziyadatus siqat ya. Itu perbedaannya. Nah, jadi tambahan fal yuriquhu hanya di jalur Ali bin Mushir ya. Sementara di jalur yang lain itu tidak ada. Fatakunu hadhihi ziyadatu ka khabarin tafarrada bihi Ali bin Mushirin. Nah, maka adalah tambahan ini ya kalimat fal yuriquhu seperti khobar yang tersendiri dengan khobar itu Ali bin Mushir. Nah, jadi yang ada tambahan kita anggap sebagai riwayat yang tafarrud, ya, yang gharib, ya. Tapi kegharibannya tidak bertentangan. Nah, itu. Ya, walaupun dia beda sendiri, tapi perbedaan itu tidak bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh banyak perawi siqah. Wa huwa thiqatun, dan Ali bin Mushir ini juga seorang yang siqah. Nah, sehingga fatuqbalu tilka ziyadatu. Maka diterimalah tambahan itu. Nah, berarti di sini jelas ya. Satu jalur ya, satu jalur hadis ini itu ada tambahannya yaitu fal yuriqhu. Jadi kalau kita satukan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a mirarin falyuriqhu. Nah, itu satu versi. Ya, yaitu yang diriwayatkan oleh jalur Ali bin Mushir. Sementara mayoritas murid dari Imam A'mash yang lain, ya, itu ada beberapa orang, beberapa jalur, itu tanpa ada tambahan fal yuriqhu. Ya, matannya cukup sampai sab'a mirarin saja. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a mirarin. Nah, tapi meskipun ada tambahan, tambahan ini tidak kontradiksi dengan yang tidak ada tambahan. Dia hanya semacam kelebihan kata saja, ya, dan itu diterima. Ya, kelebihan itu diterima. Ya, fatuqbalu tilka ziyadatu. Nah, jadi di sini tidak ada masalah. Baik teks yang pendek ataupun teks yang ada tambahan, itu dua-duanya sama-sama diterima. Oke. Nah, itu contoh dari dari yang pertama ya, tambahan yang tidak mengandung kontradiksi. Nah, mungkin kita baca sampai di sini dulu, Bapak Ibu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di contoh tambahan yang mengandung kontradiksi. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan atau ada tambahan dari Bapak Ibu, silahkan. Ustaz mau nanya. Ya, silakan. Jadi yang dimaksud ziyadatus siqah itu adanya tambahan dari rawi yang siqah yang menyelisih sejumlah rawi yang siqah juga gitu, Ustaz. Iya. Jadi ibaratnya matan hadisnya sama, ya, matan hadisnya pada dasarnya sama, membahas hal yang sama, tapi yang ada ziyadahnya ada tambahan gitu. Tapi Satu oleh rawi yang siqah juga, Ustaz ya? Iya, ditambah oleh rawi yang siqah juga. Nah, khusus untuk pembahagian yang pertama ini, tambahannya itu tidak bertentangan dengan riwayat perawi siqah yang lain. Nah, itu Pak. Ya. Jadi matan yang satunya lebih panjang, sementara matan hadis yang satunya yang lain ya, yang juga diriwayatkan oleh perawi yang siqah itu lebih pendek. Nah, jadi yang panjang ini disebut dengan ziyadatus siqat. Nah, seperti itu. Jadi hampir mirip ya dengan mudraj. Ya, kalau Mas Fahmi dulu pernah belajar mudraj, kalau mudraj itu kan ada sisipan ya. Ada sisipan dari penjelasan perawi yang dimasukkan ke dalam hadis. Tapi dia nggak menjelaskan mana yang hadis dan mana yang penjelasan dia. Tapi kalau ziyadatus siqat,
semuanya murni ya bahasa hadis, tidak ada tambahan. Maksudnya tidak ada ijtihad dari si rawi. Jadi si rawi ini murni menyampaikan apa yang dia dengar. Hanya saja apa yang dia dengar itu lebih panjang dari periwayatan perawi sikoh yang lainnya gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Mas Fahmi. Baik Ustadz. Ustadz, jadi kalau dalam ilmu hadis itu yang patut dicurigai itu bukan yang tidak yang kalau dalam bahasa tadi justru berbasis Ustadz ya, yang banyak melawan yang sedikit gitu Ustadz ya. Bukan yang ini kok nggak lengkap, nggak seperti yang diriwayatkan oleh yang ziyadatus sikoh gitu Ustadz. Iya, iya. Oke. Nah, kalau yang terkait kenapa kok yang panjang yang panjang tidak atau yang pendek itu tidak dianggap nggak lengkap gitu ya. Ini ya, perspektifnya nanti ini Pak Mas ya. Tergantung yang 3 ini. Tergantung yang pembagian yang 3 yang disampaikan oleh Ibnu Shalah. Jadi kadang tambahan yang banyak atau redaksi yang lebih panjang belum tentu lebih sahih dari yang lebih pendek. Begitu juga dengan redaksi yang pendek itu belum tentu lebih dhaif atau lebih tidak kuat, lebih kuat daripada yang redaksinya panjang. Jadi bukan berarti yang ada tambahan otomatis kita anggap lebih benar atau yang kurang kita anggap lebih perawinya kurang sikoh, bukan seperti itu konsepnya. Tapi konsepnya lebih kepada kontennya kita adu. Ya, kontennya kita adu. Apakah tambahan itu bertentangan maknanya dengan matan yang lebih pendek atau tidak? Nah, itu sebenarnya. Selama tambahan itu tidak bertentangan, tidak ada kontradiksi dengan matan yang lebih pendek, maka itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, sehingga matan yang lebih panjang itu dianggap sebagai sebagai matan yang kebetulan dia tafarrud gitu. Dia hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi. Dan tambahannya itu tidak bertentangan, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Baik yang panjang maupun yang pendek, dua-duanya sama-sama diterima. Sebentar lagi. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya sama-sama diterima. Tapi nanti ada contoh yang kedua ya sebenarnya. Kalau ada tambahan yang dia bertentangan dengan yang tidak ada tambahan. Nah, ini yang jadi masalah ini. Ya, kalau yang ada tambahannya bertentangan dengan yang pendek yang tidak ada tambahan, barulah nanti logika benar salah kita terapkan. Nah, tapi kalau yang tidak bertentangan, maka di sana tidak ada persoalan. Nah, bagusnya kita baca sampai akhir ya contohnya, tapi karena waktu yang tidak cukup, sepertinya nggak bisa kita baca semua. Baik, Ustaz. Nah, tapi intinya seperti itu, Mas ya. Jadi bukan berarti yang lebih panjang lebih baik atau yang lebih pendek lebih baik, bukan itu. Nanti kita lihat berdasarkan kontennya, bertentangan atau tidak gitu. Baik Ustaz, jazakallah, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sangat bisa dipahami Ustaz. Enak jelasannya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, satu lagi boleh nggak? Oh ya, silakan Pak Suripno ya. Ya, ini saya mengulas hadis yang kemarin nih yang muttasil nih. Oh iya ya Pak. Jadi nggak apa-apa ya istilahnya biar ini. Ya, ada silakan. Yang dibahas kemarin adalah istilah maqtu'un muttasilun. Ya. Itu katanya tidak ada istilah itu. Oke, ya Pak. Kalau maqtu'un itu artinya kan hadis yang sanadnya hanya nyampe ke tabi'in kan gitu. Iya, iya. Nah, pada sanad ini kenapa tidak mutasil? Tidak boleh dikatakan kalau dia bersambung tadi tidak ada istilah itu gitu. Oke. Baik, Pak. Ini sebenarnya istilah bahasa saja, Pak. Hadis maktu itu kan secara bahasa artinya yang terputus kan, yang diputus. Diputus ya, diputus karena atau karena sighotnya kan isim maf'ul ya. Isim maf'ul ya. Nah, maktu'un.
hadis yang maqtu'un, yang dipotong, yang diputus. Oke, itu secara bahasa Pak ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita kasih hadis ini maqtu' tapi muttasil. Muttasil artinya nyambung. Sementara maqtu' artinya terputus. Ya kan? Iya. Menurut ahli hadis, penamaan yang seperti ini itu agak kontradiksi gitu. Bagaimana mungkin ada hadis maqtu' dia Tapi terputus, muttasil gitu ya. tapi kita sebut muttasil di sisi yang lain gitu. Jadi kalau kita gabungkan kedua istilah ini, itu nanti akan menghasilkan sebuah nama yang saling bertolak belakang secara bahasa. Iya, Nah, betul. gitu Pak. Itu makanya istilah itu nggak dimunculkan oleh para ahli hadis. Yang ada itu cuman marfu yang muttasil atau mauquf yang muttasil, itu yang ada. Tapi kalau maktu yang muttasil, itu istilah itu nggak ada. Kenapa? Karena kalau seandainya dipaksakan, itu akan ada semacam kontradiksi nama yang kita berikan untuk satu hadis gitu. Jadi membingungkan jadinya. Satu potongnya menyebutkan terputus, sementara satu potongan lagi menyebutkan nyambung gitu kan. Maktu'un muttasil. Ini adalah kalau kita terjemahkan, ini hadis yang terputus lagi tersambung. Jadi kan aneh kedengarannya Pak. Ya, ini hadis yang terputus yang bersambung gitu. Nah, itu makanya istilah maktu yang muttasil itu tidak ada. Sekalipun istilah lainnya ada. Ada istilah hadza muttasilun ila Sa'id ibnil Musayyab atau Ibnil Musayyib. Ini adalah hadis yang bersambung kepada Sa'id bin Musayyib. Ini sebenarnya hadis maktu juga, tapi bahasanya beda, bukan hadza maktu'un muttasilun, bukan itu bahasanya, tapi hadza muttasilun ila Sa'id ibnil Musayyib. Nah, kalau yang bahasa seperti ini ada, Pak. Tapi kalau istilah maktu'un muttasilun, nah itu tidak ada. Nah, Oke, sahih insyaallah. Alhamdulillah. Ya, ini secara bahasa lah ya, artinya istilah secara bahasa gitu. Ya, jadi aneh aja Pak kedengarannya. Masa ada orang namanya misalnya hitam putih gitu. Satu sisi dia hitam, satu sisi dia putih, kan susah dipahami ya. Satu sisi dia terputus, satu sisi dia nyambung. Nah, agak kurang sinkron gitu. Oke, ya. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Dipahami insyaallah. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu sampai di sini. Ini sebenarnya nanggung, ini bahasan ziyadatus siqat. Tapi nggak masalah ya, insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah terus, kita bisa sampai khatam. Nah, mudah-mudahan walaupun kita kajiannya daring, virtual, mudah-mudahan faedahnya tidak kalah dari kajian yang tatap muka langsung. Ya, kita berharap mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Dan kita diberikan keistiqomahan sampai khatam insya Allah. Amin. Kalau itu yang saya harap. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan kita disehatkan semua. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah kita lanjut Rabu depan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu ya. Pak, duluan lah Iya, sama-sama Pak. Saya izin duluan.